Kan katanya dengar-dengar nih di 2023 bakal ada resesi. Itu gimana ya kira-kira nih? Cuman sama seperti pandemi sih menurut Betul. aku masih percaya dengan itu. Ketika ada yang turun pasti ada yang rising. Apa yang akan terjadi dengan UI UX designer di era resesi, kita juga bisa prediksi. Inilah nikmatnya menjadi talenta digital. Oke, halo generasi pintar digital. Welcome back to Prodika Podcast. Bersama gue di sini Faris. Dan saya Firas. Nah, kali ini kita bakal ngobrolin tentang prediksi karir UI UX design di tahun 2023 yang kata-katanya sih bakal ada resesi nih. Nah, gimana sih kira-kira prediksinya dan wacana-wacananya itu seperti apa sih? Kita bakal kupas tuntas di sini. Nah, oke Mas Firas, langsung kita bahas aja kali ya. Kita udah ngumpulin beberapa pertanyaan, langsung aja kita bahas pertanyaan pertama nih. Oke. Yang paling pertama mungkin basic dan rata-rata teman-teman yang mau shifting atau mau berkarir sebagai UI UX designer biasanya menanyakan ini. Pertama adalah mengapa perusahaan membutuhkan UI UX designer? Oke, jadi kenapa nih ya satu perusahaan tuh butuh UI UX designer? Nah, kalau jujur ya, kalau kita lihat banyak sekali, apalagi deket-deket ini aja sih, nggak usah jauh-jauh, pandemi ya. Pandemi beberapa company mulai shifting nih ke dunia digital. Yang awalnya mereka punya konvensional produk ya, either itu bisnis, itu produk. Pasti awalnya konvensional. Nah, pelan-pelan ada yang shifting ke digital. Nah, tentunya di sini perlu tuh namanya produk digital, which is UI UX designer. Karena ya rootnya dari UI UX designer itu apa sih? Sebenarnya kan produk ya. Ya sih, sebenarnya kan produk ya. Makanya dari itu awalnya sebenarnya produk dulu. Tentunya makin ke sini butuh tuh namanya UI UX designer untuk kita bikin gimana satu produk nih yang awalnya bisa dibilang mungkin konvensional gitu ya. Jadi lebih advance dan bisa diimplementasi ke digital. Itu bisa mulai dari mungkin pembuatan dari kayak user flow-nya atau mungkin sekedar simple kita bikin website. Karena pentingnya apalagi satu company dia mau mengenalkan gitu, dia mau meningkatkan brand awareness. Pasti mulainya dari mana sih? Kalau company profile, website ya. Website paling mudah tuh. Makanya bisa dibilang itu tuh awalan atau mungkin peluang UI UX designer bisa masuk ke satu company sebenarnya. Ya betul banget Siris. Dan gue mungkin akan nerusin juga menyambung pertanyaan kedua juga. Boleh, dari teman-teman. Karena ini kan masih basic-basic, jadi kita langsung cepat aja ya. Boleh. Yang pertama adalah setelah perusahaan ngebutuhin UI UX designer, ada juga pertanyaan apa aja sih role-nya. Mungkin gue yang akan jawab. Kalau misalnya role dari UI UX sendiri, kita bagi nih. Ada user interface, ada user experience. Seperti yang Faris bilang tadi, perusahaan itu membutuhkan UI UX designer untuk ngedefine produknya atau seringkali dibilang juga humanizing the technology gitu kan. Kita menghumanisasikan teknologi tersebut. Nah, caranya pertama ada dua biasanya. Ada UX design. Betul. Sesuai dengan namanya itu UX designer kan. Dialah yang akan do the research, make sure bahwa produk, website ataupun aplikasinya itu mudah untuk dipakai, terutama untuk manusia, Riz. Jadi kan salah satu perannya adalah UI UX designer juga gimana nih teknologi yang biasanya dibuat sama coder yang seringkali mereka kan karena udah fokus sama teknologinya melupakan unsur-unsur humannya. Dan itu ada di UX design biasanya. Makanya kalau kamu ada di UX design, ada biasanya UX researcher, ada juga UX writer yang menulis lah, writing microcopy, dan juga sekarang ada nih job desk terbaru yang nanti akan kita jelaskan juga, interaction designer. Itu untuk UX design. Nah, yang kedua itu adalah UI design, yaitu kita udah merancang experience-nya, merancang pengalamannya. Sekarang kita bergerak di UI design-nya, yaitu visualisasinya gimana. Nah, itu biasanya timnya ada UI designer, ada juga UI principal designer yang mungkin kita juga akan jelaskan lagi, emphasize lagi. Tugasnya biasanya untuk mendesain suatu desain sistem dan komponen. Dan juga ada juga seperti UI illustrator yang untuk mendesain Illustrator. Nah, selain dua role tersebut banyak juga terutama untuk startup yang baru mulai ataupun perusahaan yang baru mendevelop produk design gitu atau produk desain digital biasanya membuka juga role untuk full stack kayak UI UX designer full stack ataupun product designer gitu sih. Ya, mungkin yang gue suka dari kata-kata lu adalah humanizing technology. Karena itu penting ya. Kayaknya kalau bisnis is bisnis doang kurang gak sih? Iya kurang, makanya itu kan kurang mengena sama user-user itu sendiri. Makanya. Karena kayak penting banget gimana caranya kita bisa mempersonifikasi nggak sih satu produk itu punya satu jiwa yang kayak orang tuh beli nih gue banget sih produknya. Ya makanya kan? Biasanya karena produk yang gue tahu sekarang tuh either you love it or you hate it. Pasti. Jadi makanya kayak penting banget sih humanizing itu. Dan mungkin kita boleh kali ya lanjut ke pertanyaan berikutnya.
ada nih kayak misal apa yang akan terjadi nih ya, khususnya di dunia UI UX. Kalau misal nih nanti ya, kan katanya dengar-dengar nih di 2023 bakal ada resesi. Itu gimana ya kira-kira nih? Lumayan cukup berat itu kayak gimana? Iya, menurut Mas Firas nih. Sebenarnya kalau buat aku sendiri ngelihatnya, resesi itu ya memang kita harus bisa mungkin mengantisipasi gitu. Bener. Terutama banyak banget influencer di luar sana, terutama toko-toko finance gitu yang memberikan saran untuk gimana caranya kita nge-keep uang atau finansial karena industri akan tergoyang lah ekonomi secara global gitu. Cuman sama seperti pandemi sih menurut aku masih percaya dengan itu. Ketika ada yang turun pasti ada yang rising, pasti ada yang akan industri yang naik. Nah, apa yang akan terjadi dengan UI UX designer di era resesi? Kita juga bisa prediksi. Inilah nikmatnya menjadi talenta digital. Yes, betul gitu. banget. Karena kita motorik dari industri yang akan naik juga. Gitu. Kamu kerja di FMCG, kamu kerja di startup, selama itu ada produk desainnya, selama ada website yang akan di-develop, dan selama industri tersebut masih manual, ketika mereka naik, mereka akan sangat mempertimbangkan bagaimana untuk mengautomasikan operasional bisnis mereka. Dan itulah yang akan dikerjakan oleh tim product design atau baik talenta digitalnya yang tadi UI UX design, Anda ada digital marketing, tim data dan juga developer, itu yang kita kerjakan. Betul banget. Jadi kita selalu bilang bahwa talenta-talenta digital ini itu motornya dari rodanya. Jadi ya pasti ada pengaruh. Betul, kita tidak akan menjual itu. Cuman pasti akan ada jarak keluarnya dan growth-nya pasti akan masih tetap naik. Kita pasti akan optimistik. Cuman mungkin tips and triknya nanti akan berbeda, Riz. Iya benar banget. Mungkin kita juga sedikit bisa forecasting juga kali ya. Dari kita prediksi sebenarnya prediksi demand nih dari industri kita nih di role UI UX di tahun 2023 tuh gimana sih demand-nya sebenarnya? Demand akan tetap sama bahkan akan bertambah. Kita akan tetap optimistik bahwa itu akan selalu bertambah. Cuman yang akan berbeda mungkin requirement-nya ya, Riz. Maksudnya itu yang akan jadi more kompleks dan juga akan muncul pekerjaan-pekerjaan baru ataupun role-role baru di mana akan lebih spesifik dan signifikan. Mungkin gue akan bahas dari UI UX designer full stack-nya dulu yang pasti teman-teman akan temukan. Nah, mungkin di perbedaan di 2023, company akan melihat bukan cuma sekedar visual ataupun UX bahkan, tapi knowledge kita mempelajari produknya. Kayak logik bisnisnya, terus skill yang lebih mengarah ke product design. Dan kita udah lihat ya banyak banget transisi dari startup ataupun perusahaan yang merubah namanya dari UI UX designer jadi product designer. Sebenarnya untuk apa? Startup itu kan akan cepat. Even resesi itu terjadi dan industri turun, untuk naik kan mereka harus cepat kan ya. Dan otomatis bukan cuma sekedar design thinking ataupun UI UX aja yang dibutuhkan. Jadi teman-teman juga akan dinilai karena ilmunya mudah. Ya, ini perbedaannya Purwadika ya. Purwadika selalu agree sama teman-teman. Kita agree kok UI UX design tuh mudah diperpelajarin. Cuman if you come to industry it will be different case gitu kan. Terus sebenarnya yang pengen pengen di emphasize lagi adalah seberapa effortnya si designer ini. Betul. Gitu. As simple as mempelajari operations business. Kalau ada referensi sedikit kayak kita nonton film, mungkin lo akan nonton film The Founders. Itu cerita tentang founders suatu brand fast food. Dan itu ada satu scene yang kena banget yang mendefinisikan analogi ini, di mana mereka menjelaskan bagaimana membuat burger dalam waktu yang sangat singkat. Nah, knowledge tersebut itu kan kalau kita balikkan ke UI UX designer, kayak kita jadi UX designer, nggak cukup tuh menurut kita kayak cuman research di Google kita doang, ataupun di antara teman-teman kita doang. Akan lebih dinilai kayak gitu. Gimana caranya skill kita mempelajari, kamu dikasih case membuat dashboard restoran misalnya, otomatis harus lebih effort lagi kan, kayak pergi ke restoran, ketemu foundernya ataupun ketemu kasirnya, coba tanya-tanya. Nah, inisiatif itu lebih dinilai di UX designer nantinya gitu, kayak product designer juga. Walaupun role yang ditulis akan tetap sama, cuman kita sudah memerhatikan di Purwadika bahwa requirement atau kecenderungannya lebih ke sana sekarang. Gitu. Itu untuk demand industry yang pertama, untuk yang full stack. Kalau untuk UX-nya sendiri, kita sekarang ngeliat udah banyak banget role yang bisa dibilang cukup seksi sekarang yang namanya interaction designer.
Ya, gitu. itu udah lumayan banyak banget. Itu udah banyak banget ya kan, banyak orang yang move. Sebenarnya interaction designer itu apa? Interaction designer itu adalah kombinasi dari UX design dan juga researcher gitu. Ya, sama resesi turun. Jadi mereka perlu efektivitas kan. Betul banget. Terutama dari segi efisiensi dari segi timnya. Jadi mereka akan push UX researcher untuk upgrade juga nih. Jangan cuman research tapi gimana caranya teman-teman juga bisa nge-wireframe. Kita ngelihat ya waktu di pandemi kan banyak produk digital baru ya. Betul. Banyak produk baru, vertikal baru. Otomatis company akan mengharapkan researcher juga yang bisa mengenalkan, bukan sekedar mengenalkan tapi nge-research juga framework baru gitu. Jadi researchnya bukan hanya questions saja tapi juga bisa melihatkan wireframe kepada usernya. Jadi kan proses pembuatan produknya itu bisa lebih cepat. Benar. Itu makanya interaction designer sekarang banyak banget nih role-nya yang buka gitu. Kalau itu untuk interaction designer. Untuk UX-nya sendiri sih seperti itu. Kalau UI mungkin lu bisa collaborate nih, Riz. Boleh, mungkin kan gue juga sambil nambahin sedikit aja. Gue suka banget mengenai vertikal baru gitu kan. Sedikit pesan kali ya buat mungkin junior design atau mungkin yang udah di UX design. Bener banget bahwasannya kita juga perlu mempelajari satu company ini tuh bekerja gimana, how they operate, how they do their business. Karena dengan begitu kita bisa lihat tuh secara komprehensif nggak sih? Kita nggak cuma lihat dari secara humannya, tapi juga dari bisnisnya, dan itu akan menambahkan added value lagi nggak sih buat para junior ini untuk bisa keep up dengan resesi ini juga gitu, karena bahaya juga kan sebenarnya. Oke, kita lanjut mungkin dari kita ngobrolin UX sudah panjang lebar, kita mungkin ngobrolin UI-nya. Gimana sih mungkin sedikit tren ya mungkin kita bisa bilang ya, prediksi yang sekiranya bakal tren banget nih di 2023. Kalau gue lihat karena mungkin gue juga berkaca dari beberapa OS dan beberapa aplikasi dan juga beberapa mungkin brand yang mulai adaptasi, ada satu namanya Glassmorphism. Mas Firas. Jadi Glassmorphism ini salah satu desain yang mungkin ya bisa dibilang nggak terlalu baru-baru banget sebenarnya. Ini tuh ATM dari dulu sebenarnya, dari 2013 Apple sebenarnya udah bikin Glassmorphism ini, cuman sekarang kelihatan banget karena satu Windows sudah pakai. Kita lihat ya OS-nya Windows sudah pakai Glassmorphism. Jadi seperti apa sih Glassmorphism ini? Sebenarnya kayak desain UI yang mostly dia pakainya ada glass-nya, tembus pandang, yang benar-benar dia tuh mau emphasizing pesannya. Dia tuh pengen nunjukin kayak gini loh desainnya. Ini loh impact-nya. Kayak pengen boom gitu. Itu yang dipengenin sama Glassmorphism sebenarnya. Jadi benar-benar pengen menyampaikan pesannya itu. Terus kedua mungkin ya itu adalah microcopy. Microcopy juga penting banget sih sebenarnya, karena salah satu halnya adalah kita pengen mau orang tuh atau mungkin orang ngelihat satu produk human banget nih, dan kita gimana sih cara komunikasi dari kita punya produk ke orang ya, selain dari mikro nggak sih, dari kopinya nggak sih, itu cara kita komunikasinya. Makanya kopi pun juga sangat diperhatikan mengenai microcopy. Jadi sesimpel kita memberikan kayak over not font, kita berikan pesannya sedetail dan mungkin bisa dibilang sehumanis mungkin. Ngobrolin mikro juga, ada lagi micro interaction juga nih di sini. Kita ngobrolin tentang micro interaction mengenai bagaimana sih satu animasi sesimpel kita ngobrolin mungkin onboarding atau button aja deh, nggak usah jauh-jauh. Ketika kita pencet button, kita misal pesan makanan aja gitu kan. Lalu kita klik tuh button, muncul ada loading state-nya. Itu akan memberikan satu keadaan yang bisa dibilang ya membuat user ini paham, oh makananku lagi diproses loh. Kan orang suka banget ya kadang kayak insecure. Makanan gue udah dipesan belum sih? Kan orang kadang seperti itu ya. Kita bisa kasih loading itu dengan micro interaction itu sebenarnya. Itu sih beberapanya, dan mungkin satu lagi ya. Mungkin ini beberapa kayak, mungkin gak semua ya sebenarnya. Aku tahu gak semua orang, mungkin apalagi yang shifting career, punya skill ini. Tapi ini bisa dipelajarin juga, yaitu 3D sih. 3D balik lagi, kita punya tadi tren ya bahwasannya kebanyakan klien, kebanyakan users pengen nunjukin nih pesannya tuh apa sih, se-impactful mungkin dan benar-benar nyampe langsung ke usernya tanpa banyak embel-embel. Nah, salah satu caranya ya 3D ini, karena 3D ini punya impact yang besar, kelihatan banget secara visual dan langsung nyampe tuh pesannya ke user kita. Itu sih secara UI-nya mungkin untuk tren kita nantinya. Sebenarnya Mas Firas. Mungkin kalau gue harus nambah
Ahin mungkin dari segi belakangan mungkin lu lagi ngulik nih Res, kayak untuk UX trend, user experience. Dan ada satu aspek yang paling gue suka yang lagi gue baca banget adalah Scrollytelling. Iya, scrollytelling. Yes. Jadi scrolling, storytelling lah. Yes. Jadi scroll dan storytelling Jadi mereka satu. satukan. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Yes, Iya, tapi itu seru banget karena apa? Karena itu ngerubah pola berpikir kita. Bener Gitu. sih. Bener Yang sih. tadinya website itu kita yang penting sectionnya ada semua tuh. Ya. Jarang banget ada UX designer yang mikirin, oh orang kalau scroll di atasnya home banner, di bawahnya langsung produk, mereka paham nggak ya gitu. Banyak banget sekarang website terutama landing page gitu ya, yang udah mulai mikirin gitu. Jadi sebelum jualan dia harus kasih tahu why-nya dulu. Produk gue tuh paling bagus loh di sini, terus terbuat dari bahan apa, baru dia kasih kartu produknya. Dan itu balik lagi ke peran UI UX designer ya. Kita akan meningkatkan juga sisi humanisnya. Yes, Dan bukan sekedar itu, teman-teman juga akan ngerasain bekerja sama dengan tim digital marketing juga terutama. Kita bermain dengan awareness, kita bermain juga dengan bagaimana akhirnya itu bisa membawakan konversi. Menurut gue itu menarik sekali karena biasanya kan UX design tuh kolaborasinya sama coder kan. Yes, sama developer. Iya, developer atau paling kan sedikit sama tim bisnis dan tim data gitu. Nah, ternyata tren selanjutnya kita akan lebih di-emphasize juga bekerja sama dengan tim marketing juga. Yes, Ya, gimana caranya untuk kita nge-build yang tadi, storytelling-nya tadi gitu. Gimana caranya si landing page ini bisa ngebawa selain airtime-nya, bounce rate-nya rendah, tapi juga bisa ngebawain conversion. Iya, betul. Gitu. Nah, itu salah satunya. Terus yang kedua juga data insight. Jadi banyak banget kalau teman-teman perhatiin sekarang udah banyak produk-produk yang mengandalkan dashboardnya. Iya, betul Ya, sih. kita bisa ngeliat kan kalau kita e-learning biasanya ada dashboard. Nah, data-data insight itu perlu dilihat sebenarnya sekarang, udah mulai sekarang. Kayak kamu selama pandemi akhirnya banyak ngambil sertifikasi, contoh kecil aja sertifikasi untuk nambahin skill. Nah, itu kan berproses ya, ada proses learningnya. Nah, di situ biasanya ada yang namanya data visualization tentang prosesnya udah berapa persen nih skill kita nih sebelum dapat sertifikasi. Itu hal kecil yang akan membuat user jauh lebih nyaman. Dan kita yakin banget di 2023 akan lebih di-emphasize lagi dan akan lebih difokuskan lagi. Betul. Nah, yang terakhir mungkin yang menarik juga adalah yang selalu dibahas dan akan selalu dikembangkan berkaitan dengan data, yaitu personalized pasti Riz. Jadi bagaimana UX designer akan bekerja sama juga dengan tim data, mengetahui tracking dan data, dan akhirnya menyediakan experience yang membuat user merasa produknya ini benar-benar mengerti mereka. Iya. Betul. Itu akan terus ditingkatkan dan akan terus adanya yang namanya eksperimen, project baru atau bahkan MVP baru yang mengarah ke personalized. Bisa jadi kan, misalnya teman-teman ada kebutuhan baru gitu di dalam suatu produk, akhirnya menjadi product development baru atau membuat MVP baru di dalam produknya. Itu yang akan selalu di-emphasize dan kita masih yakin di 2023 tren itu akan terus naik. Oke, mungkin tuh untuk trennya kali ya. Kita mungkin bisa lanjut lagi nih, ada pertanyaan mengenai gimana sih peluang kerja di UI UX design nantinya? Oke, untuk peluang kerja ya. Ya, yang pasti akan tambah ketat. Pasti. Kita tidak akan bilang mudah. Pasti makin ketat. Ya, jangan harap saya bilang mudah karena persaingan itu ketat. Ya, persaingan ketat. Balik lagi yang kita selalu sounding, iya kita mengiyakan ilmunya mudah dipelajari, tapi itu yang menjadi kesulitan tersendiri. Betul. Gitu, the power of kamu menganalisa. Dan yang paling penting yang sering kita temuin bahkan karena kita di Purwadika di student-student kita, apa yang selalu kita emphasize adalah kamu harus take extra miles. Ya, intinya itu. Job vacancy-nya nggak akan berkurang. Cuman standarnya juga nggak akan berkurang. Betul. Gitu. Perusahaan tidak akan mengurangi standarnya, malah menambah standarnya tinggi. Betul. Dan juga saingan nambah terus. Iya, nambah terus tiap tahun kan. Jadinya harus extra miles. Itu yang tadi mungkin kita udah bahas dari prediksi role, tapi gimana menerapkannya di saat kamu didapat design challenge, membuat portofolio, bagaimana kamu meng-emphasize hal tersebut, dan juga behavior dari kamunya ini sebenarnya. Betul. Kita selalu bilang, maksudnya kita selalu coba emphasize bahwa ketika kita mau mencari suatu pekerjaan, kadang kita nggak sadar sama skill kita sendiri, atau gimana perspektif dan juga cara kita menganalisa suatu lowongan pekerjaan.
Nah itu yang akan sangat berpengaruh untuk kedepannya di 2023. Apalagi bisa dibilang kalau dengan prediksi resesi sudah dipastikan suatu perusahaan ingin melakukan hiring talent, which the great talent. Yes, maybe the greatest. Iya, the greatest talent gitu kan. Mungkin kamu harus bisa berpikir unique selling point-nya apa. Gitu. So. Dan insight-insight bocoran juga bahwa soal design challenge juga akan berubah, Rin. Betul banget. Pasti, kamu akan jarang menemukan buatlah aplikasi mengantar restoran. Itu udah jarang. Food delivery, itu udah biasa banget. Itu udah biasa banget. Kamu akan dihadapkan dengan, dan kita sudah temukan di Purwadika banyak sekali design challenge yang kompleks, yang penuh dengan jebakan, yang akan mengetes logical thinking kamu gimana, critical thinking kamu di mana, dan yang paling penting adalah decision making kamu gimana. Yes, betul banget. Jadi kamu gimana caranya memake sure bahwa desain kamu adalah solusi, bukan hanya sekedar data, tapi juga bagaimana kamu mengolah datanya. Dan aku melihat arahnya sekarang jauh lebih kompleks dan juga jauh lebih selain persaingannya ketat juga desainer dituntut juga untuk melakukan extra miles. Itu udah pasti. Yes, betul banget sih. Dan mungkin kalau gue sedikit nambahin juga, sebenarnya ya balik lagi ya, nggak usah jauh-jauh. Sebenarnya adalah kita juga sempat mention riset tentang company. Itu penting banget, dan maksudnya di sini adalah ya kalau misal kita apply ke satu company, pastikan lu juga benar-benar ikut riset juga kemana lu apply, karena lu di situ juga bisa tahu preferensi mereka, referensi mereka tuh kemana, dan dari situ kita juga bisa tweak. Kita punya portofolio atau mungkin kita punya study case, kita bisa tweak juga di sana sebenarnya. Yang kita bisa sesuaikan tuh sebenarnya preferensi company yang mau kita apply itu gimana sih? Jadi kesesuaian nih sama taste-nya akhirnya. Dengan begitu juga karena udah sama nih taste-nya ya, pasti lebih mudah untuk kita bisa masuk juga sebenarnya. Dibantu dengan tadi mengenai critical thinking, logical thinking, dan juga sedikit tentang business thinking juga mungkin ya. Yang kita harapkan juga udah dipunyai sama talenta-talenta digital yang ada di 2023 nanti gak sih sebenarnya? Yes, sebenarnya. Dan mungkin gue nambahin untuk, karena mungkin gue anak freelance. Boleh. Anak yang suka freelance. Gimana tuh? Dari sisi freelance gimana? Ya, freelance kalau untuk 2023 prediksi mungkin akan banyak freelance yang berbentuknya niche. Niche dalam artian dari service yang kamu tawarkan. Gitu. Misalnya kalau kamu mau mengerjakan dashboard nih, kamu menyediakan portfolio yang kamu khusus dashboard aja, gitu. Dan yang terakhir yang lagi naik juga yang banyak perusahaan cari, terutama di fintech sebenarnya adalah UI Illustrator. I see. Terutama di financial technology yang kita tahu sendiri banyak banget, kadang-kadang copywritingnya, ada birokrasinya, mereka sangat membutuhkan UI Illustrator untuk tadi storytelling seperti storytelling kan, supaya orang nggak boring, supaya orang still aware dengan flow-nya mereka gitu. Makanya nah itu kan niche ya, maksudnya freelance yang dicari kan pasti portofolionya nggak mungkin dong kamu cuma ngerjain button aja gitu kan. Harus explore di bagian ilustrasi. Mungkin itu kalau misalnya teman-teman mau nambah income tambahan, coba untuk niche. Coba untuk be more specific. Apa nih kira-kira yang pengen di-develop langsung. Karena kebanyakan, karena UI UX designer udah masuk dan itu great talent, biasanya great talent itu bisa sekalian selain eksekusi, mereka juga udah bisa berpikir makro. Cuman karena mereka berpikir makro, biasanya untuk skill-skill detailing kayak Illustrator atau dan segala macam mereka nggak begitu hebat kan. Dan mereka membutuhkan bantuan. Nah dibanding hiring, biasanya mereka cari freelance. Nah makanya itu untuk skill-skill yang spesifik kayak tadi biasanya akan naik nih di 2023. Betul, itu mungkin salah satu alternatif juga ya. Kayak misal daripada mungkin kita juga sambil menunggu mungkin ya, atau mungkin sambil daripada kita juga gabut-gabut banget, daripada kita harus berkarya di sana, kita juga bisa punya alternatif sebagai freelancer. Oke, tadi kan kita juga udah ngobrolin ya mengenai prediksi, forecasting, career, demand, dan juga sedikit tentang kita ngobrolin resesi 2023 nih. Nah mungkin yang sedikit ditunggu-tunggu nih biasanya. Kira-kira nih Mas Firas, rate untuk UI UX designer tuh kira-kira berapa sih rate-nya sebenarnya? Ini unik ya, karena resesi akan datang. Tapi aku masih optimistik karena rate-nya belum jadi perbedaan yang cukup jauh dari tahun lalu kayaknya. 6-8 di level junior. Junior dengan basic.
Nah itu harus teman-teman pelajarin tuh. Junior dengan basic itu bisa ikut bootcamp, bisa udah ngerjain real project. Betul. Dan biasanya sekarang kayak udah mulai pinter perusahaan-perusahaan kayak workshop, seminar, talk show biasanya nggak begitu dianggap lah, jarang gitu aku ngelihat. Ya kalau ada bersyukurlah gitu. Dan kalau kamu nggak ada experience bisa 4 sampai ke bawah, dan biasanya di opennya untuk internship kurang lebih seperti itu. Nah untuk medium pasti 8 sampai 15 biasanya. Dan untuk level lead itu 15 sampai 25, bahkan VP bisa sampai 60 terakhir kita temukan gitu. Itu sih kurang lebih. Nah untuk kalau rate freelance, balik lagi kamu bisa kaliin jam dari gaji kamu. Bisa pakai cara itu. Misalnya kamu mengerjakan satu project, kamu kalkulasiin jamnya, terus kamu bagi aja gaji kamu per jam berapa, terus kamu perlakukan sama kayak freelance. Nah itu untuk step awalnya setelah kamu full time. Makanya aku selalu bilang kalau ingin freelance designer, dapetin full time dulu supaya kamu tahu standar rate kamu. Nah setelah itu freelance, kamu berjalan 1, 2, 3 project, kamu akan naik dengan sendirinya. Itu sih kalau dari benar. Jadi mungkin fokusnya adalah di sini adalah untuk bagaimana kita meningkatkan selling point kita juga ya. Atau mungkin kita sempat juga bahas mengenai bargaining power sebenarnya. Iya, betul. Yang penting itu sebenarnya. Selama kita bisa menaikkan hal itu, ya udah nanti duit mah ngikut sebenarnya kan. Itu yang juga yang mungkin teman-teman harus perhatikan. Kadang-kadang banyak banget di luar sana kayak aku tahu lah konten yang mengatakan gaji. Betul. Tapi sebenarnya yang kita pikirkan juga di luar gaji itu apa sih value-nya? Apa yang bisa kita manfaatin gitu. Ada juga yang menawarkan mungkin secara gaji kecil tapi kamu kerjanya remote. Gitu. Mungkin secara gaji kecil tapi kamu dapat makan siang, dapat fasilitas apapun lah yang akan memudahkan hidup dan karir kamu. Itu yang harus banget kita konsiderasi juga, karena jangan sampai terpatok dengan gaji. Gaji yang besar itu nggak selalu bisa ngebuat hidup kamu lebih baik gitu. Betul banget. Tapi kecerdasan kamu dalam memanfaatkan apa yang kamu dapat dari company dan meningkatkan skill kamu, itu yang akan membawa karir kamu lebih baik lagi sih menurutku. Ya betul banget sih, itu nice banget sih. Oke, mungkin itu ya kali kita bisa bahas buat hari ini kali ya Mas Firas ya, tentang podcast hari ini. Mungkin kita sedikit ada pesan ya untuk generasi pintar digital nih, mungkin dari Mas Firas. Apa nih pesannya nih buat 2023 nanti? Pesannya untuk para calon UI UX designer mungkin ya. Kita lebih emphasize calon UI UX designer. Kalau untuk UI UX designer, tetaplah berkutat dengan Figma dan komen-komennya. Iya betul. Oke, untuk para calon UI UX designer, yang paling pertama adalah perhatikan selain hard skill sudah pasti. Cuman teman-teman harus konsiderasi pertama soft skill dan juga bagaimana kamu meningkatkan skill secara community dan kolaboratif. Itu penting banget. Gimana pun caranya dan gimana pun apapun alasannya, walaupun kamu sepintar apapun, menurut aku di masuk tahun 2023 yang akan dicari adalah UI UX designer yang selain hard skillnya bagus, dia juga bisa mendevelop soft skill. Kalau kita tarik dari hasil tadi, sebenarnya product design, belajar dengan logika bisnis yang seperti apa, intinya sangat simpel teman-teman. Teman-teman nggak perlu jadi lulusan bisnis sebenarnya. As simple as kamu improve soft skill kamu, cara kamu berkomunikasi, cara kamu berdiskusi, cara kamu mengambil variabel dari diskusi tersebut, itulah yang akan menentukan karir kamu ke depannya seperti apa gitu. Dan itu bisa dilatih dan harus dilatih. Kadang-kadang orang, gue introvert nih Riz, gitu kan, nggak bisa. Kita udah temuin guys, maksudnya di Purwadika banyak juga yang murid introvert pasti bisa. Dan karena itu visible skill yang harus dilatih. Dan kalau mau lebih cepat progres karirnya ya video ini kan di channel Purwadika ya, jadi ikut Purwadika aja. Enggak, maksudnya kalau mungkin dibahas juga akan sangat konsiderasi juga teman-teman untuk calon baik UI UX designer ataupun industri job desk apapun, bootcamp itu sangat penting. Dan itu banyak banget sekarang yang udah akhirnya berbicara gitu, bahwa bootcamp kolaboratif melatih soft skill itu akan meningkatkan progres, terutama secara kecepatan progres growth karir teman-teman gitu. Iya betul, semua orang bisa dapat pekerjaan, cuman kecepatan berbeda. Dan ketika kita bicara karir, kita bicara bisnis, pasti teman-teman setuju di rumah bahwa waktu itu segalanya. Itu yang harus dikonsiderasi sama teman-teman. Itu aja sih dariku. Oke, nice. Mungkin gue juga nambahin sedikit aja mungkin ya dari semuanya. Nanti ya sebenarnya yang paling penting adalah kita benar-benar
develop diri kita sendiri, itu paling penting banget. As in, ya balik lagi ya bahwasannya nggak cukup dengan design thinking aja, tapi berapa tadi kita punya critical thinking, business thinking juga. Yang mungkin kita simpelnya ya udah sekedar pelajarin bagaimana how to works that company gitu. Sesimpel itu aja sih, nggak usah jauh-jauh sampai yang tadi Mas Firas bilang harus mempelajari bisnis banget, harus lulusan bisnis, nggak perlu sampai situ. Paling nggak kita punya inisiatif dan effort untuk menanyakan, Kak atau Mas senior di sana gitu ya, ini gimana sih mungkin cara kerjanya. Dari situ kita punya satu thinking yang komprehensif, nggak cuma ngobrol tentang produk aja, tapi dari sisi company-nya itu sendiri kan ya sebenarnya. Jadi mungkin intinya itu sih, yang paling penting adalah, jadi 2023 adalah investasi sama diri sendiri aja ya. Jadi itu pesannya, oke? Nah itu tadi obrolan kita untuk prediksi karir UI UX Design di tahun 2023. Nah kalau teman-teman ada pertanyaan tambahan atau bahkan insight tambahan, boleh langsung komen aja di kolom komentar kita. Dan jangan lupa like dan subscribe juga channel ini. See you on the next podcast. Dadah.